Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Saya Muhammad Ulul Ilmi. Dan di video ini saya akan menjelaskan tentang abilitas guru. Guru adalah salah satu elemen yang sangat penting yang ada dalam lingkungan kependidikan. Guru memiliki jasa yang sangat besar dalam membentuk dan menyiapkan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan juga kemajuan bangsa dan negara. Sebagai profesi yang bertugas untuk mendidik, guru diharuskan memiliki abilitas mengajar yang tinggi. Abilitas sangatlah penting karena abilitas mendidik akan menentukan keberhasilan dalam pembelajaran tersebut. Di video ini saya akan menjelaskan dua hal yang berkaitan dengan abilitas guru. Yang pertama adalah pengertian dari abilitas guru dan juga keterampilan dasar mengajar atau abilitas apa yang harus dimiliki oleh seorang guru. Baik, kita mulai pembahasan mengenai pengertian dari abilitas guru. Kata abilitas sendiri merupakan serapan dari bahasa Inggris ability yang berarti kemampuan. Sedangkan abilitas guru menurut Ahmad Samana adalah kemampuan profesional yang dimiliki oleh seorang guru yang merujuk pada satu tindakan kependidikan dan tindakan kependidikan maksudnya yang dapat memberikan pengaruh baik dalam proses belajar mengajar dan juga perkembangan pribadi seorang siswa. Sedangkan menurut Profesor Suwana, abilitas guru adalah keterampilan atau kemampuan seorang guru dalam menjelaskan kepada siswanya tentang konsep yang berkaitan dengan materi pembelajaran tersebut. Dapat kita simpulkan bahwa abilitas guru adalah satu kemampuan dalam mendidik siswa yang harus dimiliki oleh seorang guru, atau abilitas guru dapat kita sebut sebagai teaching skills yang harus dimiliki oleh seorang guru. Pembahasan yang kedua adalah jenis-jenis dari abilitas guru. Setidaknya ada 7 keterampilan seorang guru atau abilitas guru yang harus diketahui dan dikuasai oleh seorang guru. Yang pertama adalah keterampilan bertanya dan memberi penguatan. Keterampilan bertanya bertujuan untuk membuat peserta didik turut serta dalam interaksi antara guru dan peserta didik. Keterampilan ini bertujuan untuk meningkatkan pola pikir yang kritis dan juga kreatif. Selain itu, keterampilan ini juga dapat membantu guru mengevaluasi dan mengukur hasil belajar dari siswa. Setidaknya ada 6 komponen yang harus diketahui dalam keterampilan ini. Yang pertama adalah pertanyaan harus bersifat jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua, memberikan informasi yang cukup kepada siswa. Yang ketiga, memberi waktu untuk siswa berpikir sebelum menjawab. Yang keempat, membagikan pertanyaan kepada seluruh siswa. Yang kelima, memberikan tuntunan kepada siswa. Dan yang terakhir adalah mendorong siswa untuk berpikir kritis. Selain itu, ada beberapa komponen untuk keterampilan bertanya lanjutan, yaitu guru dapat meminta klarifikasi kepada siswa terhadap apa yang telah siswa jawab dan juga meminta contoh terkait dengan apa yang telah dijelaskan oleh siswa. Selain itu, guru dapat meminta persetujuan terhadap siswa yang lain dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan keterampilan memberi penguatan adalah respon yang diberikan kepada siswa yang telah berhasil melakukan sesuatu dengan baik. Penguatan dapat dilakukan dengan cara verbal atau dengan kata-kata, penguatan nonverbal atau dengan menggunakan mimik wajah dan juga gerakan badan, penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan dan atau juga penguatan dengan menggunakan simbol atau benda. Keterampilan yang kedua adalah keterampilan menggunakan variasi, di mana keterampilan ini menuntut guru untuk bisa mengaplikasikan beraneka ragam variasi dalam cara mengajar. Keterampilan menggunakan variasi bertujuan untuk menghilangkan rasa bosan siswa dan juga meningkatkan semangat untuk belajar bersama guru, di mana setidaknya ada 3 komponen yang harus diketahui oleh seorang guru dalam
keterampilan menggunakan variasi. Yang pertama adalah variasi dalam gaya mengajar, yang kedua variasi dalam penggunaan media dan alat pembelajaran, dan yang terakhir adalah variasi dalam pola interaksi, di mana pola interaksi dapat berupa pemberian feedback atau variasi pola bergiliran, di mana siswa mendapat giliran untuk mengungkapkan pendapatnya terkait dengan apa yang dibahas. Yang ketiga adalah keterampilan menjelaskan. Keterampilan ini bertujuan untuk membimbing peserta didik untuk memahami materi yang telah diberikan. Dan komponen penyusun dari keterampilan ini adalah komponen merencanakan, di mana seorang guru dapat merencanakan tujuan dari pembelajaran tersebut dan juga isi dari pembelajaran tersebut. Dan juga komponen penyajian, di mana komponen ini menekankan bagaimana guru dapat menyampaikan pesan dengan bahasa yang jelas, penguasaan materi, dan juga penggunaan contoh dan ilustrasi. Yang keempat adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Dalam keterampilan membuka pelajaran, guru diharapkan dapat menciptakan suasana yang siap untuk siswa, suasana yang siap dalam belajar, di mana cara yang dilakukan oleh seorang guru dalam membuka pelajaran adalah dengan memusatkan perhatian siswa, memberi motivasi untuk semangat dalam belajar, memberi tahu siswa tentang tujuan, indikator, dan pokok bahasan tujuan dan pokok bahasan, dan yang terakhir adalah menghubungkan topik yang sudah dipelajari dengan topik yang akan dipelajari. Sedangkan dalam keterampilan menutup pelajaran adalah keterampilan yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan evaluasi materi pelajaran yang telah dikaji bersama-sama. Keterampilan ini dilakukan dengan cara mereview dan juga mengevaluasi siswa apakah semua materi telah difahami, dan yang terakhir adalah memuji capaian siswa. Yang kelima adalah keterampilan membimbing diskusi. Diskusi adalah satu perbincangan untuk membahas satu permasalahan dengan tujuan untuk mendapatkan pandangan terkait dengan permasalahan tersebut. Dalam keterampilan membimbing diskusi, ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah merumuskan tujuan diskusi. Yang kedua, memperjelas masalah yang akan didiskusikan. Yang ketiga, menganalisis pandangan peserta didik terhadap masalah yang disajikan. Yang keempat, meningkatkan partisipasi siswa dengan cara mengungkapkan hal-hal yang sedang hangat diperbincangkan. Dan yang kelima, memberikan kesetaraan kepada semua siswa untuk mengungkapkan pendapat. Yang keenam adalah merangkum, menilai, mengevaluasi, dan menutup diskusi. Dan yang terakhir adalah memberikan motivasi untuk lebih giat dalam belajar. Tujuan dari keterampilan ini adalah diharapkan proses diskusi yang dilakukan peserta didik dapat berjalan dengan baik dan lancar, juga mendapatkan hasil yang diharapkan. Keterampilan yang keenam adalah keterampilan mengelola kelas, di mana keterampilan ini menuntut guru untuk dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif, optimal, dan juga mempertahankan suasana tersebut sampai dengan akhir jam pelajaran. Ada beberapa komponen yang harus diketahui dalam keterampilan mengelola kelas, antara lain yaitu memperlihatkan sikap yang tanggap dengan cara memberi tanggapan atau reaksi terhadap gangguan dalam proses belajar. Yang kedua, memberikan petunjuk yang jelas. Yang ketiga, menegur secara bijaksana. Yang keempat, membagi perhatian kepada siswa dengan cara visual atau verbal. Dan yang terakhir, memberikan penguatan terhadap siswa. Pada intinya, keterampilan ini menuntut tenaga pendidik, menuntut guru untuk dapat menciptakan sebuah kondisi lingkungan belajar di mana siswa siap untuk melakukan pelajaran dan juga siswa merasa nyaman dalam pembelajaran tersebut. Yang ketujuh adalah keterampilan mengajar individu dan kelompok kecil. Keterampilan ini adalah keterampilan seorang guru untuk dapat membimbing, mengajar, dan juga mengembangkan hubungan yang sehat dan akrab antara seorang guru dan siswa, di mana baik antara kelompok kecil yang berjumlah 3-8 orang
atau dengan siswa individu atau perseorangan. Ada 4 komponen yang harus dimiliki guru dalam keterampilan ini. Yang pertama adalah keterampilan dalam melakukan pendekatan secara pribadi. Guru dituntut untuk peka terhadap kebutuhan siswa dan juga dituntut untuk menjadi pendengar yang baik, memberikan respon positif, dan juga dapat mengendalikan situasi. Yang kedua, keterampilan mengorganisasi, di mana mengorganisasi ini mencakup pencapaian rencana pembelajaran dan juga pembentukan kelompok yang tepat atau mengkoordinasi kegiatan siswa. Yang ketiga adalah keterampilan membimbing dan juga memudahkan pelajaran, di mana guru dapat mengetahui dengan cepat apakah pembelajaran itu berjalan dengan baik atau tidak. Dan yang terakhir adalah keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar. Guru diharuskan memiliki kemampuan merencanakan kegiatan belajar bersama siswa, termasuk merencanakan kriteria dari nilai, alokasi waktu, dan juga langkah-langkah kerja. Selain itu, guru dapat membantu siswa dalam menetapkan tujuan pelajaran dengan cara berdiskusi bersama siswa. Guru juga dapat berperan sebagai penasehat siswa. Dan yang terakhir, guru mampu membantu siswa untuk menilai pencapaiannya sendiri, sehingga siswa dapat mengevaluasi dirinya sendiri. Baik teman-teman sekalian, itulah tadi ketujuh keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Bagi teman-teman atau rekan-rekan yang memiliki pertanyaan terkait dengan abilitas guru, silahkan ketik di kolom komentar Google Classroom. Dan demikianlah penjelasan saya mengenai abilitas guru. Terima kasih sudah menyimak video ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.